Anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali pada materi yang hari ini. Pada pelajaran agama pada hari ini, kita akan belajar tentang beriman. Beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang beragama sebagai tanggapan karya keselamatan Allah. Di materi yang lalu kita telah memahami arti beragama, arti agama, dan apa alasan kita untuk memiliki satu agama. Di materi yang lalu sudah dijelaskan semuanya, dan di sini kita akan memahami tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan lebih memahami kata iman. Dan kata iman ini selalu bersamaan dengan kata wahyu. Karena iman dan wahyu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, beriman artinya satu, mempunyai iman atau ketetapan hati, mempunyai ketetapan hati. Kedua, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah arti beriman menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi mempunyai iman itu mempunyai ketetapan hati, menetapkan hati, misalnya mempunyai iman orang Kristiani, mempunyai ketetapan hati percaya akan Yesus Kristus. Nah, kalau orang Muslim percaya akan Nabi Muhammad, mempunyai ketetapan hati. Kedua, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berikutnya kita memahami makna beriman atau yang disebut dengan buah-buah iman. Buah-buah iman, satu, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Yang kedua, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Yang ketiga, penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Keempat, sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendak kepada Allah. Maka beriman artinya memampukan kita untuk menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah dan meyakini bahwa kehendak Allah itulah yang terbaik dalam hidup kita. Nah, contohnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah putra Allah yang taat kepada Allah, walaupun dalam suka, walaupun dalam duka. Dia tidak hanya taat pada waktu suka, waktu duka pun dia taat. Dia selalu taat melaksanakan kehendak Allah walaupun dalam penderitaan. Anak-anak, berikutnya kita memahami wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu adalah penyingkapan diri Allah, pernyataan Allah yang tak kelihatan, yang misterius, yang tak mungkin dihampiri manusia dengan kekuatannya sendiri. Jadi wahyu itu adalah pernyataan diri Allah kepada manusia. Penyingkapan diri Allah ini ditanggapi oleh manusia dengan cara beriman. Iman adalah jawaban manusia terhadap wahyu Allah. Jawaban ya dari pihak manusia terhadap Allah yang mewahyukan dirinya.
Iman artinya percaya kepada Allah, dan karena itu saya menyerahkan diri kepadanya dengan penuh ketaatan. Maka orang dapat disebut betul-betul beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Ya, bisa kita bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Di situ Yakobus menegaskan hubungan erat antara iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati dan kosong, serta iman yang tidak menyelamatkan. Sebaliknya, iman yang diiringi dengan perbuatan-perbuatan nyata adalah iman yang hidup dan yang menyelamatkan. Beriman bukan hanya sebatas menjalankan ibadah, sebab ibadah yang tidak berbuah dalam kebaikan akan sia-sia belaka. Bisa anak-anak bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 26. Beriman yang benar harus terwujud dalam tindakan yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini sampai di sini. Maka untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh ibu kepada kalian. Nah, tugas-tugas diingatkan supaya jangan dilalaikan. Maka diingatkan kepada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas pada materi 1 dan 2, kamu harus mengerjakannya pada waktu yang kamu tentukan. Kamu sendiri yang menentukan waktunya kapan kamu mengerjakannya. Yang jelas tugas-tugas tidak bisa kosong.